kita diperintahkan oleh Allah kalau berinfak, bersedekah, kita pilihkan yang terbaik. Jangan sampai kita saja kalau bersedekah dengan yang jelek, kita menerima saja, tidak mau. Oleh karena itu, di ayat lain disebutkan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum mencapai kebajikan, memperoleh kebajikan yaitu surga, sehingga kamu menafkahkan apa yang kamu sukai. Oleh karena itu, mari kita upayakan yang kita sedekahkan, kita infakkan itu masih berguna, khususnya kepada yang menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah sholat isyraq Masjid An-Nur Taman Suko Asri Sidoarjo. Pada pagi ini saya ingin menjelaskan secara singkat surat Al-Baqarah ayat 267. Oleh karena itu, monggo Bu Bambang bisa membacanya. Ini tadi malam Bu Bambang ini katanya suaranya agak serak. Tadi mudah-mudahan pagi ini juga bisa membaca. Monggo Bu Bambang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tuhmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul adzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, infakkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Wala tayammamul khabitha, dan janganlah kamu memilih-milih yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Minhu tunfiquna, daripadanya lalu kamu infakkan. Walastum biakhidhihi, dan kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Illa anturmidu fihi, kecuali kamu memincingkan mata kepadanya. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah, ghaniyun, maha kaya, hamidun, maha terpuji. Ini terjemahan singkat dari surat Al-Baqarah ayat 267. Ibu-ibu sekalian, ayat ini menjelaskan bahwasanya kalau kita itu mau bersedekah, maka ambilkanlah yang baik-baik. Salah satu dari asbabul nuzul ayat ini atau sebab-sebab diturunkan ayat ini adalah berkenaan dengan kaum Ansor. Pada saat itu kaum Ansor ini panen kurma
nggak mungkin panen padi karena di Saudi Arabia tidak ada padi. Nah, saat panen kurma itu, kaum Ansor atau orang Madinah asli itu mengambil kurma yang jelek-jelek, yang sudah kering, yang belum matang, lalu digantung di dekat atau pelataran Masjid Nabawi. Kalau di sini di teras masjid begitu. Nah, saat itu teras masjid itu adalah tempat atau tidur ashabus sufah, yaitu orang yang tidak punya keluarga, orang yang tidak punya rumah, maka tidurnya di teras Masjid Nabawi. Di antaranya adalah Abu Hurairah dan seterusnya. Nah, saat sahabat-sahabat muhajirin ini atau ashabus sufah yang tidak punya rumah ini lapar, maka tongkatnya ini untuk mengambil kurma yang digantung oleh sahabat-sahabat Ansor atau sahabat-sahabat yang asli dari Madinah. Nah, ternyata kurma ini tidak baik, sudah kering, belum matang dan seterusnya. Nah, seandainya orang yang bersedekah tadi disuruh untuk memakannya, dia pasti memincingkan mata, artinya tidak suka. Nah, oleh karena itu, mari kalau kita itu bersedekah, kita pilihkan yang terbaik. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu belum mencapai kebajikan. Yang dimaksud sini kebajikan, sebagian ulama mengatakan adalah surga. Hatta tunfiqu, sehingga kamu menafkahkan. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dari apa yang kamu sukai. Memang sebaiknya kalau kita bersedekah itu mencari yang terbaik. Contoh, kalau di dompet kita itu ada 50.000, ada 5.000, ada 100.000. Mana ibu-ibu yang keluarkan? 5.000. Umumnya begitu. Ya. Jadi tidak yang terbaik. Beda dengan saya itu mempraktekkan. Jadi kalau ingin ikhlas, apa saja yang ada di dompet, tidak usah dipilih-pilih, diambil gitu saja. Keluar 100.000 ya 100.000 yang dikeluarkan, keluar 50.000 ya 50.000. Ini saya praktekkan. Jadi saya kalau bawa dompet itu ke masjid, langsung saya ambil satu, saya masukkan kotak. Itu aja, nggak mikir. Kenapa? Karena dompet saya isinya 2.000 semuanya. Jadi nggak usah milih ya. Dicabut pasti keluar 2.000 ya. Nggak pakai milih-milih. Nah, ini termasuk ngapunten. Kalau ibu-ibu punya hutang beras dan seterusnya, maka mengembalikannya itu juga harus yang terbaik. Jangan sampai kita hutang beras ojo lele, tapi kita kembalikan dengan beras raskin. Ini juga nggak bagus ya. Jadi kita upayakan kita sedekahkan yang terbaik. Kenapa? Karena Allah itu baik. Allah maha baik, tidak mau menerima kecuali yang baik-baik saja. Ketahuilah bahwasanya Allah maha kaya, lalu maha terpuji. Maksudnya meskipun Allah itu menyuruh kita untuk bersedekah dengan yang baik, Allah nggak butuh sedekah kita itu, ya. Tapi sedekah kita itu kembali kepada kita. Lalu kalau kita bersedekah, kita upayakan barang yang berguna, yang ada manfaatnya, baik bagi kita maupun bagi orang yang menerima. Minimal bermanfaat bagi orang yang menerima. Contoh, pada saat ini ibu-ibu di RT 33
mengumpulkan pakaian layak pakai. Nah, artinya layak pakai itu masih layak dipakai oleh siapapun. Umpamanya kita sudah tidak butuh. Kenapa? Karena dulu ibu-ibu kalau ditimbang itu masih 50 kilo. Nah, sekarang ditimbang 80 kilo, maka bajunya tidak ada yang pas, ya, tidak ada yang cukup. Maka disedekahkan baju ini, ya. Masih bermanfaat bagi siapa? Bagi orang yang menerimanya. Itu boleh, ya, karena ada manfaatnya. Tapi kalau sudah tidak bermanfaat bagi kita, lalu orang yang menerima juga tidak bermanfaat, ini yang nggak boleh. Contoh umpamanya sendal jepit sudah tipis, atik putus, kita tidak memakainya karena sendal jepit sudah tipis, atik putus sekali, dikasihkan orang juga tidak bisa dipakai. Nah, ini juga tidak boleh. Yang penting bisa bermanfaat. Bagi siapa? Bagi penerimanya. Nah, kalau juga bagi yang memilikinya. Nah, inilah ayat yang kita pelajari saat ini. Karena apa? Baik yang dikeluarkan Allah dari bumi, yaitu hasil pertanian, maka kita juga harus menginfakkan sebagian yang ada, sebagian yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian, intinya kita diperintahkan oleh Allah kalau berinfak, bersedekah, kita pilihkan yang terbaik. Jangan sampai kita saja kalau bersedekah dengan yang jelek, kita menerima saja tidak mau. Oleh karena itu di ayat lain disebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum mencapai kebajikan, memperoleh kebajikan yaitu surga, sehingga kamu menafkahkan apa yang kamu sukai. Oleh karena itu, mari kita upayakan yang kita sedekahkan, kita infakkan itu masih berguna, khususnya kepada yang menerima. Seperti kita sedekahkan baju atau pakaian layak pakai, sudah tidak kita pakai tapi masih layak dipakai oleh orang lain. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.